Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rizdianisari, peserta latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi. Namun sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengannya. Silakan. Nama saya Dewi Ayuni Lestari. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Garut, tepatnya Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 5. Ya udah. Teteh ini dari Uniga ya Teh ya? Ya. Harus panggil apa ya saya? Teh Dewi apa Teh Ayu aja? Teh Ayu. Ya udah. Semuanya ini namanya Teh Ayu ya. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu Teteh sudah mau bersedia diwawancarai oleh saya. Langsung saja ya Teh ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Teteh nih, wawasan kebangsaan itu apa Teh? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang diri kita sebagai warga negara terhadap bangsa dan lingkungannya yang memiliki beragam budaya, beragam bahasa ya, yang berbeda-beda, namun tetap menjunjung nilai persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi intinya wawasan kebangsaan itu cara pandang kita ya Teh ya terhadap bangsa dan negara. Menurut Teteh nih, secara sekarang ini kan di Indonesia banyak sekali isu yang berkembang ya Teh ya. Menurut Teteh nih seorang mahasiswi, apa sih isu yang menarik buat Teteh? Kalau sampai saat ini isu yang sangat menarik menurut saya tetap itu ya, pemberhentian personil KPK yang berjumlah 51 orang dan sisanya dijadikan ASN. Menurut saya pemberhentiannya itu kurang relevan dan kurang logis gitu. Dari pertanyaan-pertanyaannya kan, dari pemberhentiannya gara-gara tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Tetapi tes wawasan kebangsaannya itu mereka kan ada yang diwawancara itu mereka memakai kunut apa tidak, mereka bersedia di poligami atau tidak. Menurut saya pertanyaannya itu kurang pantas lah bila dilontarkan sebagai tes wawasan kebangsaan. Menurut Teteh harusnya bagaimana sih pemerintah menyikapi hal seperti itu? Menurut saya pemerintah seharusnya lebih bijak lah dalam memberikan tes wawasan kebangsaan terhadap KPK, karena bagaimanapun juga KPK itu yang memberantas korupsi. Dan yang beranggotakan 51 orang itu yang diberhentikan kan salah satunya Novel Baswedan itu dia adalah yang satu orang itu yang diberhentikan kan salah satunya Novel Baswedan itu dia adalah yang telah dapat memberantas korupsi gitu. Ya, itu kan isu yang berkembang secara global ya Teh, nasional gitu. Nah sekarang Teteh ini kan tinggal di Cikajang ya Teh ya Teh. Cikajang itu tepatnya di Kabupaten Garut. Nah, kalau isu-isu yang berkembang di daerah sini itu yang sedang hangat-hangatnya kira-kira apa Teh? Paling ya kalau saat ini ya pasti tentang isu COVID itu paling berkembang gitu. Akhir-akhir ini banyak yang meninggal, ya, banyak yang sakit dengan gejala yang sama, panas dingin, ya, tidak mencium bau-bauan, ya. Tapi ya, kita juga tidak tahu itu COVID atau tidak, karena belum ada pemeriksaan yang jelas ya Teh ya. Tapi untuk menjaga apakah itu benar-benar COVID, sebaiknya kita menjaga protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan, memeriksakan diri ya Teh ya. Kira-kira Teh kontribusi apa sih supaya kita terhindar dari gejala-gejala seperti itu gitu Teh? Ada sih yang mau Teteh ungkapin di sini, gimana sih caranya supaya kejadian seperti ini itu tidak terjadi gitu Teh? Kalau menurut saya bisa dimulai dari diri sendiri, kita lebih mawas diri terhadap lingkungan, karena lingkungan sekarang ini tidak baik-baik saja. Lingkungan sekarang ini banyak membawa wabah penyakit lah gitu. Jadi lebih baik kita menjaga diri kita, banyak makan makanan yang bergizi, menjaga protokol kesehatan, dan kalau bisa ditambah suplemen vitamin kalau saat ini. Oh iya, jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri ya Teh ya. Itu mungkin salah satu cara kita membela negara ya Teh ya.
Kalau menurut Teh bela negara itu apa sih? Kalau bela negara itu tekad, sikap yang kita jalani, yang berlandaskan atas kecintaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wis, mantap Teh jawabannya. Jadi intinya bela negara itu adalah sikap kita terhadap bangsa dan negara berdasarkan Yang Pancasila berlandaskan ya, Pancasila. dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian wawancara saya dengan Teh Dewi, seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Garut ya. Terima kasih sudah bisa menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Kusuma, peserta Lansar CPNS 2021, ingin melakukan wawancara dengan Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih atas waktunya. Dengan siapa saya berbicara? Saya Hesti Novianti. Di mana Ibu bekerja? Saya bekerja di pemerintahan Desa Sukaraharja. Apa pekerjaan Ibu? Saya sebagai sekretaris desa. Ya, sebagai sekretaris desa, apakah Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, wawasan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, seperti itu, mengutamakan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, seperti itu. Ya, terima kasih. Apakah Ibu mengetahui isu-isu apa yang sedang terjadi saat ini? Oh iya, jelas ya, sekarang santer tentang virus COVID-19 itu Ya, sih yang COVID-19 sekarang ya sekarang masih yang jadi PR ya. Usaha Ibu, apa usaha Ibu untuk bela negara tentang COVID-19? Untuk bela negara itu pertama saya menekankan kepada saya sendiri, warga sekitar untuk selalu menjaga prokes protokol kesehatan dan divaksin ya. Sekarang kan sudah ini, jadi sekarang itu sih untuk bela negara saya. Untuk pengertiannya sendiri, Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan bela negara? Ya, bela negara itu sikap ya, kalau belaan sikap dan perilaku warga negara yang yang oleh kecintaannya kepada NKRI, seperti itu ya. Bagaimana upaya Ibu sebagai sekretaris desa untuk melakukan bela negara? Melakukannya itu seperti yang tadi pertama saya utarakan, saya mengajak warga untuk ya, kepada saya sendiri dan kepada warga untuk selalu menjaga prokes, divaksin, dan itu wajib sekali ya, divaksin untuk yang paling utama agar pandemi ini cepat berlalu. Itu sebagai bela negara saya. Mengapa Ibu lebih memilih untuk tetap menekankan protokol kesehatan? Supaya mungkin supaya pandemi ini cepat berlalu, menekan penyebaran COVID itu sendiri gitu. Soalnya kan sekarang di Indonesia ya lagi tinggi-tingginya. Mungkin cara itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah. Terima kasih. Sejak kapan Ibu melakukannya? Sejak pertama pemerintah ada seruan, ada anjuran dari pemerintah, dan saat itu pula kami khususnya pemerintah Desa Sukaraharja mengajak warga untuk ayo kita sadar untuk bahwa virus ini memang ada, bahwa virus ini memang harus kita hadapi bersama, harus kita lawan dengan cara vaksin dan prokes tentunya. Terima kasih. Jadi intinya Ibu lebih menekankan kepada prokes untuk diri sendiri, terutama untuk keluarga, dan sebagai sekretaris desa Ibu mengajak semua warga untuk ikut serta dalam menjaga protokol kesehatan, dan untuk sekarang menekankan untuk ikut divaksin semua ya Bu. Di desa juga sudah ada. Oh iya, kemarin baru vaksin pertama ya, vaksin kedua baru kemarin sih udah harusnya terjadwal tanggal 24,
karena dari puskesmasnya sendiri katanya vaksinnya belum tersedia, jadi diundur mungkin insya Allah bulan-bulan ini sih, bulan ini, minggu ini. Semoga semua warga bisa segera divaksin ya Bu ya. Iya, semoga warga, khususnya warga Desa Sukaharja sadar tentang pentingnya vaksin ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia bersama saya untuk sedikit berbincang mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, siapa nama Anda? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlan Amada Faturani. Di mana Anda tinggal? Saya berasal dari kota Tasikmalaya. Apakah Anda sudah bekerja? Belum, saya masih pelajar. Baik, sebagai seorang pelajar, apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Ya, menurut saya wawasan kebangsaan adalah suatu sudut pandang ataupun tindakan dari seseorang yang berkaitan dengan bela negara atau kebangsaan. Oke. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali isu-isu yang beredar ya. Apakah Anda mengetahui salah satu isu sekarang yang sedang beredar? Ya, mungkin menurut saya isu yang paling umum seperti yang kita ketahui sekarang adalah COVID-19, di mana dampaknya bagi seorang pelajar adalah kita tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Baik, apakah Anda mempunyai solusi untuk pembelajaran daring itu? Mungkin bagi kita sebagai pelajar, solusinya adalah dengan kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya, dengan mengikuti aturan-aturan pemerintah sehingga kasus COVID-19 ini bisa mereda. Terus kita juga bisa mengedukasi diri sendiri agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu, seperti sistem pembelajaran daring. Oke. Nah, sebagai seorang pelajar, apakah Anda pernah melakukan upaya bela negara? Pernah. Apa itu? Mungkin upaya bela negara bagi seorang pelajar diantaranya adalah dengan belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh mencetak prestasi. Baik. Kapan bela negara itu dilakukan? Sebenarnya bela negara bisa dilakukan kapan saja setiap hari. Dengan kita belajar pun di rumah kita sudah bela negara istilahnya. Oh, baik. Jadi bela negara yang Anda lakukan adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.